Selamat malam Pak Umania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Gak kerasa ya, udah mau lebaran aja. Tadi hasil sidang isbat menetapkan lebaran jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret. Tapi besok ada juga yang udah lebaran. Gak apa-apa beda, yang penting silaturahmi tetap terjaga. Dan jangan lupa ajak keluarga nonton Midnight Live. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bakal bahas soal mudik lebaran. Yang nggak bisa mudik cengar-cengir aja. Mudik adalah tradisi tahunan yang selalu ditunggu-tunggu karena akhirnya bisa kumpul sama keluarga setelah setahun penuh lebih sering kumpul sama cicilan dan tekanan kerja. Akhirnya bisa mudik dan bikin konten bareng keluarga. Tetet, tetet, tetet. Tahu gak sih? Sebenarnya perjalanan pulang kampung atau mudik itu bakal biasa-biasa aja kalau dilakuin di hari biasa. Kayak co-host gue si Otong, tiap hari dia mudik ke Bekasi. Hitungannya udah perjalanan antar kota, antar provinsi itu. Tapi beda cerita kalau mudiknya pas momen lebaran. Lebih spesial dan istimewa karena nilai emosionalnya tinggi. Setiap tahun jutaan orang bela-belain mudik lebaran walaupun harus menempuh perjalanan yang panjang, macet dan melelahkan. Soalnya kapan lagi ketemu saudara di kampung halaman? Apalagi ketemu teman lama. Apalagi ketemu mantan waktu apalagi ketemu mantan waktu SD. Kejauhan ya. Jauhan. Ada juga yang nunggu momen tidur bareng sepupu di ruang keluarga. Ada yang nunggu momen makan ketupat dan rendang buatan emak. Dan ada juga yang sekedar pengen ngerasain lagi suasana kampung yang beda banget sama hiruk pikuk kota. Di kota kan banyak polusi, kolusi, korupsi. Banyak. Giliran punya solusi malah dieliminasi. Tapi benar, kadang mudik itu jadi momen buat recharge otak dan badan setelah tiap hari mumet sama rutinitas kerjaan. Pas pulang kampung bisa lepas dari tekanan sehari-hari. Kayak penonton ditekan terus. Tapi nggak bisa lepas-lepas. Lo ketempelan bos. Tapi jangan sampai mudik jadi ajang adu harta, tahta, dan kuota. Yang penting belakangnya A semua tuh. Apalagi jadi ajang adu ayam. Iya, ditangkep loh. Lagian ayamnya juga udah diopor. Kalau penonton kan masih cari opportunity. Cuma ya lagi-lagi diselengkat temen. Jadi nggak jarang kampung halaman mendadak berubah jadi catwalk buat orang-orang yang pengen membuktikan kalau mereka udah jadi orang di perantauan. Udah jadi orang emang sebelumnya apaan? Kuyang. Ironisnya ada yang hidupnya masih serba ngepas, tapi karena pengen kelihatan sukses, dia rela selfie sama KTP. Biar dapat pujian ketika tiba di kampung halaman. Gak cuma soal ajang pencapaian, mudik lebaran juga bisa jadi momen yang menyebalkan, terutama ketika dihadapkan sama pertanyaan-pertanyaan yang ini itu apa namanya? Niatnya basa-basi malah menyayat hati. Yang single ditanya kapan nikah? Udah nikah nih, ditanya lagi. Kok Neymar gak dipanggil timnas Brasil? Jauh bahasanya. Emang gua Ancelotti. Ditanya lagi, buah-buah apa yang bikin ketawa? Wah. Pinter juga penonton gua ya. Malah tebak-tebakan. Gak habis sampai di situ. Biasanya habis pertanyaan intimidatif, terbitlah perbandingan-perbandingan.
Itu loh si A, umurnya di bawah kamu tapi udah punya anak 5. Mana sulung semua lagi. Itu loh si B, udah jadi pawang tapir. Kamu masih jadi pawang putih. Bawang ya. Apalagi si C, dengar-dengar udah punya dapur MBG. Berat. Masakan bini gue. Kalau ketemu sama orang yang mulai nanya-nanya begitu, langsung aja bilang, Om, Tante izin. Saya mau mancing dulu nih di Selat Hormuz. Kalau nggak mempan juga, minta surat keterangan tidak mampu ke kelurahan. Tidak mampu menghadapi pertanyaan template. UIA, UIU, EO. Karena ajang pamer pencapaian dan pertanyaan bablas tanpa batas itu, makanya muncul tren ogah mudik di kalangan Gen Z. Sejumlah Gen Z mengaku malas pulang kampung karena ada beban psikologis dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Momen itu dirasakan makin berat karena kerap jadi ajang pamer pencapaian. Jadinya sebagian dari mereka pun akhirnya memilih untuk pulang ke rumah di luar momen lebaran supaya nggak harus ketemu saudara. Gak cuma soal itu, padatnya lalu lintas dan mahalnya harga tiket juga jadi salah satu alasan kenapa para Gen Z malas mudik lebaran. In this economy, biaya perjalanan yang melonjak tajam setiap musim lebaran membuat rencana pulang harus dipertimbangkan dengan matang. Apalagi yang merantau, harus bayar kos, token listrik, uang kebersihan, uang keamanan, kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Banyaklah pokoknya kayak SPPG. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan merayakan pencapaian atau kebahagiaan pribadi. Tapi kalau itu malah bikin orang sakit hati, namanya kelewatan. Nah kalau udah kelewatan ya cari puteran. Jangan kebablasan. Ingat, lebaran itu momen untuk menjalin tali silaturahmi. Mempererat hubungan yang sempat renggang. Momentum untuk saling memaafkan dan momentum untuk saling menghargai satu sama lain. Kita boleh sukses dengan pekerjaan kita, tapi jangan sampai membuat kita jadi sombong sampai tega merendahkan orang lain yang mungkin belum diberi kesempatan untuk mendapat pencapaian yang sama. Walaupun hanya sekedar pertanyaan basa-basi. Karena standar sukses dan timeline tiap orang itu beda-beda. Dan kadang itu bukan cuma perihal materi semata, tapi bisa juga perihal hati yang bahagia. Ingat, jangan takut akan kegagalan hari ini, karena besok adalah tomorrow. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan juga kita akan memantau arus mudik lebaran. Nggak sabar kan penonton? Nggak apa-apa, lihat informasinya aja. Walaupun memang kalah war cuti. Kita kembali lagi saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.